Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Hari ini pembacaan kita terdapat dari Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21. Namun sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami, memberikan kami kesehatan sampai hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, biarlah kami dapat mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam anakmu Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan terdapat dari Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21 yang berbunyi demikian. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat dan kuasa Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan ada yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini, saya memberi tema kasih karunia Allah. Terkadang dengan bangganya kita mengatakan bahwa segala keberhasilan dan semua apa yang kita peroleh saat ini itu hanya karena kemampuan dan kekuatan kita saja, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menyampingkan Tuhan yang sudah bekerja dalam kehidupan kita. Seperti pengakuan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang menceritakan hasil karyanya sebagai seorang rasul. Dan di sini pada ayat yang 15 yang berbunyi, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Di sini Paulus menceritakan kehebatan Tuhan, bahwa hanya oleh kasih karunia Allah Ia mampu memberitakan firman untuk mengingatkan jemaat di Roma. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kekuatan Allah yang menjadikan Paulus mampu melayani orang-orang yang tak mengenal Allah, supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Ketika Paulus menyatakan dengan kerendahan hatinya bahwa hanya oleh kasih karunia Allah ia menuai keberhasilan dalam pelayanannya. Paulus menyatakan bahwa ia bangga sebab ia sudah berjuang bersama dengan Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, setiap karya yang kita miliki dalam kehidupan kita, hendaklah kita meyakininya sama seperti Paulus meyakini bahwa hanya oleh kasih karunia saja kita memperoleh keberhasilan dalam kehidupan kita,
bersama dengan Kristus. Rendah hati adalah kunci utama untuk memperoleh kasih karunia Allah. Kita sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa, dan kita sadar bahwa Tuhanlah yang memampukan kita. Oleh karena itu, untuk segala sesuatu yang kita peroleh dalam kehidupan kita, mari kita mengatakan, semua karena kasih karunia Allah. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahwa segala keberhasilan dan apa yang kami peroleh dalam kehidupan kami bukan karena kekuatan dan kemampuan kami saja, melainkan oleh karena kasih karunia Allah. Dan ajarlah kami supaya kami selalu bersyukur dan rendah hati dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih karunia-Mu buatku hidup, kasih karunia-Mu buatku berharga, kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Kasih karunia-Mu buatku hidup, kasih karunia-Mu buatku berharga, kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu, Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku.